Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada kegiatan PKM online kita untuk seri Juni pekan pertama, setiap Jumat dan Sabtu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita membaca dulu dengan surat Al-Fatihah masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Pak Dwi Kora dan Pak Penta Nurbowo tentang relaksasi perpajakan khususnya untuk UKM di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, sudah siap ya Pak Dwi Kora dan Pak Penta ya? Siap. Ya, baik. Penta. Saya share screen ya Pak dari sini. Siapa, Bu? Ya. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Waktunya Ya. saya serahkan ke Pak Penta dan Pak Dwi Kora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa berkumpul bersama tatap muka hari ini melalui online dalam kondisi masih pandemi COVID-19. Tapi saya lihat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian masih semangat, harus semangat, ya. Jangan kalah sama COVID-19, ya. Oke, Bapak Ibu, sholawat dan salam marilah sama-sama kita semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu istiqomah menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya mendapat tugas kali ini dari panitia yaitu LPPN Institut Setiami untuk menyampaikan ya sharing lah ya, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol itu tentang perpajakan bagi UKM. Ya. Dan selanjutnya nanti akan diutarakan juga, akan kita sharing juga tentang insentif relaksasi perpajakan pelaku UKM yang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya perkenalkan, nama saya Dwi Kora Harjo, silakan dipanggil Dwi Kora, silakan. Nanti saya bersama dengan Pak Penta Nurbowo akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian selama lebih kurang 40-50 menit, dilanjutkan dengan kita saling diskusi tentang perpajakan UMKM. Saya minta kita dalam kondisi yang santai saja, karena perpajakan itu kalau dalam kondisi yang tegang itu nggak masuk, nanti malah ambiar semua, ya. Jadi kita santai-santai saja. Nah itu Pak Bowo, saya juga bingung kenapa orangnya santai tapi fotonya kok menteng-teng gitu ya Pak. Santai aja Pak ya. Baik, next. Nanti kita akan bagi dalam 2 sesi Bapak Ibu, masing-masing sekitar 20-25 menit. Sesi pertama saya akan menerangkan tentang apa kewajiban perpajakan bagi UMKM di Indonesia, ya, baik itu sebelum COVID-19 maupun dalam masa COVID-19 maupun nanti dalam masa new normal, ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu silakan slide berikutnya. Bapak Ibu, ya. Kita selayang pandang tentang pajak bagi UMKM. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara soal UMKM, berbicara soal pelaku usaha menengah kecil, usaha mikro, kecil dan menengah, itu ada dua istilah.
yang harus kita ketahui dulu. Dari sudut mana kita melihatnya. Kalau Bapak Kadis UMKM itu akan melihat pasti dari Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM. Tapi mohon maaf Pak, kita samakan persepsi dulu. Bahwa kita ini memandang dari sudut perpajakan. Kami akan melakukan pendampingan agar teman-teman UMKM di Kota Bekasi khususnya itu aman, mengerjakan pajak dengan benar sesuai dengan aturan, dan kalau sudah pajak itu dibayar dengan sesuai ketentuan yang ada, dihitung dengan peraturan yang ada, udah tidur nyenyak kita. Kalau tidak itu ya susah Pak, kasihan ya. Oke, next. Siapa sebetulnya UMKM itu? UMKM itu kalau dilihat dari sudut pandang Undang-Undang 20 tahun 2008 itu dibagi dari 3. Mereka pemangku kepentingan membagi dalam 3, mikro, kecil, menengah. Sedangkan dalam dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang perpajakan UMKM itu diatur saat ini ada di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. 2018. Siapa itu UMKM? Pajak tidak memilah-milah. Ini kecil, ini mikro, ini menengah. Tetapi pajak menyamaratakan bagi semua pelaku usaha yang mempunyai peredaran usaha, yang mempunyai omset di bawah 4,8 miliar 1 tahun, itulah UMKM. Ya, bedanya dengan Undang-Undang 20 tahun 2008. Artinya apa? Semua pelaku usaha yang mempunyai omset di bawah 4,8 setahun berhak menikmati peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dengan syarat yaitu wajib pajak itu baik orang pribadi maupun badan yang tidak melakukan pembukuan. Kenapa begitu? Sebetulnya pemerintah itu memberikan sangat kemudahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya lihat di sini tadi ada pelaku usaha di bidang furniture, bidang jasa boga, catering, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, di balik usaha itu yang sedemikian majunya, marketingnya maju, hati-hati. Kalau ibu mengadministrasinya kurang bagus, ini nanti bikin puyeng, kepala pusing, ya. Pusing kepala Barbie itu, anak saya bilangnya begitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, inilah kita diskusi hari. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kenapa pemerintah melakukan hal ini? Itu adalah untuk yang pertama memudahkan bagi para UMKM untuk menghitung pajaknya dengan dibuat sedemikian rupa gampangnya, sedemikian rupa sederhananya, dan dengan tarif yang sangat murah. Oke, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Ya, sebentar Pak. Ya. Oh ya, oke. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa untuk UMKM, saya membaginya dalam 3 fase dalam melakukan perhitungan perpajakannya. Yang pertama fase sebelum 1 Juli 2013. Ya, teman-teman UMKM di situ dituntut untuk melakukan pembukuan yang pertama. Kalau pembukuan tidak bisa dilakukan karena banyak hal yang dihadapi,
bisa melakukan waktu itu dengan norma perhitungan penghasilan itu. Ya. Nah, ini pun masih kesulitan. Masih banyak teman-teman UKM yang kesulitan dalam melaksanakan dua kegiatan ini. Terus fase yang kedua adalah perhitungan setelah 1 Juli sampai dengan 2013 sampai dengan 30 Juni tahun 2018. Ya. Oke. Baik Pak Ibu Buci Lestari. Oke. Terima kasih masukannya. Jadi begini. Pada fase kedua itu ada namanya pemerintah memberikan kemudahan. Kemudahan yaitu keluarnya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Ya, itu 2013. Isinya adalah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk menghitung pajaknya secara final. Tarifnya murah, 1%. Cukup dari omset ya. Cukup Bapak Ibu menghitung 1% kali peredaran usaha. Kali omset 1 bulan berapa? Itu yang disetor ke negara. Ya. Dengan berjalannya waktu masih juga ada protes, ada keberatan, masih terlalu tinggi tarifnya. Pada 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan lagi peraturan pemerintah, itu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Di sini apa? Yaitu tentang sama, hanya tarifnya diturunkan. Beda yang kedua adalah untuk PP 46 tahun 2013, semua UMKM yang di bawah 4,8 harus melalui tahap ini. Harus melalui tahap ini. Tetapi sejak 1 Juli tahun 2018, dengan keluarnya PP 23, itu semua tidak harus melalui tahapan ini. Ini adalah pilihan, choice. Silakan. Jadi ada 3 pilihan di situ. Yang pertama, UMKM boleh melakukan pembukuan dan diharapkan memang untuk melakukan pembukuan. Ya. Nah, yang kedua adalah bisa melakukan dengan norma perhitungan penghasilan itu. Dan yang ketiga, barulah dengan cara yang paling mudah, yaitu mengalihkan omset setiap bulan dengan tarif PP 23 tahun 2018, yaitu 0,5%. Oke, program baru sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk memudahkan teman-teman pelaku UMKM, pemerintah mengeluarkan PP 23 sebagai revisi, sebagai penyempurnaan dari PP 46 tahun 2013. Oke, Bapak Ibu sekalian, benefit yang akan diterima oleh masing-masing pihak, baik itu pengusaha, pelaku UMKM, maupun bagi pemerintah, dengan diberlakukannya program baru ini. Ya, oke. Slide berikutnya itu apa peraturan baru tentang ini program, yaitu adanya penurunan tarif di PP 23. Oke. Baik, Bu. Ya, sebentar, Pak. Lanjut, ya. Lewat, ini sudah saya terangkan tadi. Benefitnya. Oke. Benefitnya adalah bagi pelaku UKM, tarif pajak yang berlaku sekarang sangat murah. 0,5%, bayangin Bapak-Bapak Ibu. 0,5%. Coba saya mempunyai omset 100 juta, saya hanya mengeluarkan 500.000 untuk bayar pajak. Ya. Bayangin 100 juta hanya mengeluarkan 500.000. Nggak terasa. Tetapi semua tergantung dari itikat kita. Dalam membayar pajak,
ada pesan moral saya dalam membayar pajak itu, kata kuncinya ada dua. Yang pertama etikat baik, yang kedua adalah adanya positive thinking. Etikat baik adalah nawaitu saya adalah membayar pajak sebagai kewajiban saya sebagai warga negara yang baik untuk membantu pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara. Apalagi dalam musim sekarang ini, itu pemerintah benar-benar kesulitan, benar-benar kekurangan uang, nah kita harus bantu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bantu. Apalagi sekarang dana-dana untuk itu digunakan untuk kepentingan menyelesaikan, menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Ya. Yang pertama adalah tarifnya murah. Kalau saya boleh bilang sangat murah. Ya. Oke. Yes, yang kedua, dalam benefit yang akan diterima oleh teman-teman UMKM adalah menghitung pajaknya dengan sangat mudah, tanpa ada macam-macam, tanpa ada menghitung biaya, tanpa harus ada rekonsiliasi fiskal, tanpa harus menghitung kompensasi kerugian, ya, tanpa harus menghitung lagi nanti PPh pasal 31E, ya, yang memang agak rumit. Tapi kalau dengan adanya PP 23 yang baru ini, itu sangat mudah. Tinggal Bapak Ibu mengalihkan tarif, yaitu 0,5%, dikalikan dengan omset. Omset ya, bukan keuntungan, tapi omset. Peredaran usaha Bapak Ibu selama 1 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada negara. Sedangkan bagi negara tentu saja diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah yang baru tentang tarif pajak untuk UMKM, diharapkan adanya peningkatan penerimaan dari teman-teman UMKM, kontribusinya kepada negara. Baik, boleh dilanjut Ibu? Baik, Pak. Gitu. Matur nuwun ya Bu ya. Iya, sami Pak. Iya, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ada pertanyaan di dalam hati kita. Kenapa kemudahan ini kok diberikan hanya kepada UMKM? Ada beberapa alasan pemerintah memberikan kemudahan, memberikan tarif yang murah kepada UMKM. Yang pertama adalah UMKM itu sebetulnya adalah tulang punggung perekonomian. Pada saat tahun 2098, pada saat krisis moneter itu semua pada pertumbangan perusahaan-perusahaan. UMKM enggak. Ya, orang jual bakso, orang jual cilok, enggak peduli mau apa tetap jualan. Ya. Pengusaha mikro jual macam-macam yang pinggir jalan, kuliner itu tidak peduli, tetap jalan. Nah, sebetulnya itulah tulang punggung di Indonesia itu adalah sektor UMKM. Mudah-mudahan statement saya ini tidak salah, mohon dikoreksi Bapak Kepala Dinas UMKM Kota Bekasi. Namun, dalam kenyataannya, kontribusi teman-teman UMKM dalam membayar pajak, dalam menyetor pajak ke negara ini masih kecil, masih sekitar 2-3%, kecil sekali, ya, jadi nggak sampai 10%. Nah, inilah antara lain yang menyebabkan pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, ya. Terus yang ketiga adalah memberikan rasa keadilan. Jadi kalau teman-teman pengusaha-pengusaha besar, WP-WP besar, ya, itu bolehlah diberikan tarif 28% saat ini. Mungkin saat ini turun ya, dari 22% itu di atas 20%. Tapi untuk teman-teman UMKM, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah,
ya rasanya nggak adil kalau dikenakan juga 20% sampai 22% itu. Makanya di asas keadilan berdasarkan salah satu teori Adam Smith adalah pajak itu boleh dipungut harus dengan rasa adil. Nah, inilah pengejawantahan dari teori itu yang diterapkan oleh pemerintah sebagai rasa keadilan Adam Smith itu antara lain bisa dituangkan dalam PP 23 ini. Yang terakhir adalah memberikan pengetahuan, karena tidak sepenuhnya teman-teman UKM itu disalahkan tidak membayar pajak. Tidak. Karena apa? Karena mereka juga masih kurang mengerti cara menghitung, cara membayar. Apalagi sekarang bayar pajak itu nggak kayak bayar telepon. Masuk ke Alfa, bayar, sudah selesai. Tapi ini mau bayar pajak, mau bayar 10.000 aja harus bikin e-billing. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, orang pedagang cilok itu sekarang objek loh. PP 23 itu tidak membatasi loh. Lain dengan PP 46. PP 46 itu dibatasi. Tapi PP 23 itu tidak membatasi. Berarti semikro pun itu. Nah, sekarang dia mau bayar, Pak, saya mau bayar nih 10.000. Tapi harus bikin e-billing, ya, modar. Nah, gimana orang mau tukang cilok suruh bikin e-billing? Bu Resista aja kesulitan, sama juga saya. Itulah, tidak apa-apa. Nah, saya bersyukur sekali bahwa Setiami itu mempunyai namanya tax center. Ya, itu tax center Bekasi, Bu, sudah sering membantu teman-teman yang akan membayar dengan membuatkan e-billing. Silakan dibayarkan sendiri. Kalau bayar gampang, pakai m-banking bisa, ya. Nah, tapi yang kesulitan adalah membuat e-billing bagi usaha terutama mikro. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada jangka waktu tertentu. PP 23 ini berjangka waktu. Kenapa berjangka waktu? Tujuan PP ini sebetulnya adalah sangat baik. Memberi kesempatan kepada UMKM untuk melakukan pembukuan. Ya, usaha itu harus ada pembukuan, Bapak Ibu. Kalau enggak, nanti enggak tahu. Bapak Ibu itu untungnya berapa, rugi atau enggak. Uang, saya ngambil uang itu uang kantor atau uang perusahaan atau uang pribadi. Nah, itu nanti yang akan diarahkan sebetulnya oleh pemerintah. Makanya dikasih jangka waktu. Oke, untuk UMKM yang BPOP itu dikasih waktu 7 tahun. 7 tahun itu belajar. Bapak Ibu yang nanti mau belajar dengan Setiami, pendampingan boleh. Nanti kita akan ajari. Tapi jangan 7 tahun ya, 1 tahun sudah harus bisa selesai, harus bisa. Gitu. Kalau 7 tahun nanti wis tuwek aku, Bu. Terlalu lama ya, Pak. Kelamaan, iya. Cuman ini kita ngomong untuk BPOP itu 7 tahun. Sedangkan untuk badan, untuk perseroan terbatas itu 3 tahun. Untuk CV, firma koperasi, yayasan itu 4 tahun. Saya juga, ini yang saya kurang berpendapat bahwa harusnya PT badan usaha itu tidak ini ya, harus melakukan pembukuan. Namanya juga badan usaha, ya harus melakukan pembukuan. Bapak Ibu, ini sudah berjalan berapa lama, Bu? Ini slide terakhir mungkin dari saya. Oh, ini dari Pak Dwi Kora ya, Pak ya? Iya. Oke. Dilanjut dengan Pak Penta begitu? Bu, masih ada satu slide lagi. Oh, baik-baik. Saya lanjutkan dulu. Ya, sebentar, Pak. Ya. Nah, ini ya, Pak. Sabar, ya. Pak Penta sabar ya, Pak ya. Nggak sabar aja Pak Penta, ini udah gatel tangannya. Oke. Bapak Ibu sekalian, tidak semua yang beromset di bawah 4,8 itu boleh memanfaatkan peraturan pemerintah tahun 23 nomor 23 ini. Ada OP yang melakukan pekerjaan bebas itu tidak boleh, yaitu dokter, akuntan, pengacara, ya. Ada 8 kriteria yang
ada di Per 16 tahun 2016, itu antara lain dokter, akuntan, pengacara, notaris, dan ada yang lainnya. Terus yang kedua adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Itu tidak termasuk dalam objek PP 23. Dan penghasilan yang bersifat final. Contohnya adalah jika Bapak Ibu itu seorang kontraktor, meskipun kontrak Bapak Ibu omsetnya di bawah 4,8, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan PP 23 ini. Bapak Ibu telah diatur di PP 51 tahun 2008, yaitu tentang jasa konstruksi. Terakhir, bagaimana cara membayarnya? Ada dua, yaitu dengan membayar sendiri, yaitu wajib pajak akan menyetor sendiri kepada kas negara pajak yang terutang, yaitu 0,5% kali omset setiap bulan. Ada pula yang dipotong oleh pihak lain. Ya, nanti selanjutnya Pak Penta akan menjelaskan tentang fasilitas atau insentif yang akan Bapak Ibu terima selama masa pandemi ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, nanti mungkin kita diskusikan dengan dipandu oleh Pak Bu Rista sama Pak Munir. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Iya, baik Pak Dwi Koraharjo, terima kasih sekali. Apa yang sudah disampaikan cukup mencerahkan bahwa ada beberapa benefit bagi UKM dalam membayar pajak, dan pajaknya dimudahkan dengan pasal PP 23 ya Pak tahun 2018 dengan 0,5% dari omset penghasilan Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi kedua ini. Terima kasih sekali Pak Dwi Kora sudah sangat mencerahkan ya Pak ya. Iya sangat jelas. Nah nanti insentif pajak bagi UKM terdampak COVID-19 akan dijelaskan oleh Pak Penta Nurwibowo. Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan Pak Penta, kami akan sampaikan bahwa setelah penyampaian materi ini, sebelum sesi tanya jawab, kita akan dengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi Dinkop UKM Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes H. Abdillah MSI. Ya begitu Bapak, semoga masih bergabung. Setelah Pak Penta Nurwibowo, kita akan dengarkan arahan dari beliau. Pak Penta ini waktunya tinggal 15 menit nih Pak ya. Semoga bisa mencukupi ya Pak Penta ya. Tadi saya kasihkan dengar Pak Dwi Kora, jadi ini ya, jadi tidak memonitor waktu begitu. Ya silakan Pak Penta Nurwibowo. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera buat serta hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa diperbesar. Ya, Pak Penta atau mungkin dicoba tidak menggunakan earphone Pak. Kadang-kadang juga berpengaruh. Oke. Dicoba dulu Pak. Nah, kalau begini gimana? Nah, ini lebih jelas. Ya, lebih jelas Pak. Oke. Ya, silakan lanjut Pak. Naruh di headphone ya Pak. Ya Bu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semua para senior-senior yang luar biasa. Bisa di ini Bu, tolong di lanjut ininya. Nggak usah perkenalan karena nama saya sudah cukup dikenal tadi di depan. Itu di ini next. Nah ini ada outlook dari dampak COVID-19 ini. Di sini kita nggak terlalu panjang nanti ya. Ini di sini saya cuma di share sedikit karena ini istilahnya apa ya? Untuk mengingat supaya penggiat UMKM ini taat aturan supaya biar pajak lah gitu. Karena kalau dilihat di sini penerimaan dari pajak ini baik itu pajak bea cukai atau PNBP ini juga sangat kecil. Terus di sini pertumbuhannya PDB sangat besar. Di sini mungkin ada yang tanya di sini ya ada LNPRT. Nah, ini kan perlu dijelaskan dulu yang singkatan-singkatan gitu nanti pada bingung nih.
NLPRT itu lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Nanti jadi nggak ada tanya lagi. Jadi waktunya ini saya dikejar. Sedangkan yang di bawah ada PNBP. PNBP adalah penerimaan negara, bukan pajak. Nah, setelah ini next nanti saya jelaskan sampai di sini. Nah, sebelum ini akan saya jelaskan UMKM di data 2018. Ini saya dapat dari Pak Direktur P2 Humas Dirjen Pajak, yaitu Pak Westu Yoga Saksama. Itu UMKM 2018 itu tercatat 64,1 juta. Itu terdiri dari 63,3 juta usaha mikro. Usaha kecilnya 783.132. Usaha menengahnya 60.702. Ini fenomenanya. Sedangkan yang terdaftar, WP yang terdaftarnya 2,3 juta. Ini terdiri lagi nih. 2,05 juta WP orang pribadi. Tadi sudah dibahas Pak senior kita. Terus untuk WP badan 257.738. Artinya apa? Mestinya UMKM ini kecil tapi bisa besar. Kenapa? Ini adalah penopang ekonomi nasional. Terus belum selanjutnya, ini masih penjabaran yang tadi. Update PMK 44 2020 itu PP 23 2018 permohonan yang mengajukan insentif pajak itu ada 186.537 yang mengajukan permohonan. Tapi yang disetujui oleh DJP itu cuma 183.592. 95, maaf. Berarti yang ditolak 2.942. Saya akan tanya, kenapa ditolak? Satu diantaranya itu ya, KLU tidak memenuhi kriteria PMK. KLU itu klasifikasi lapangan usaha. Jadi kalau itu Bapak punya NPP, pasti punya SKT, surat keterangan terdaftar dari KPP ada itu. Yang kedua, SPT tahunan 2018 belum masuk. Kenapa? Yang ditanyakan 2018. Kok enggak 2020? 2018 kan masuknya di 2019 kan gitu. 2019 masuknya di 2020. 2020 kan ada COVID, tentu belum real terekap ya. Nah, itu. Pak Penta, Sekarang yang ini. mohon maaf, ini banyak yang di chat room itu banyak yang mengeluhkan suaranya kurang besar, Pak. Mungkin di bagian, ya, mungkin di laptopnya diperbesar volumenya, mungkin demikian, Pak. Kalau diperbesar ini sudah maksimal ya, Pak ya? Mentok ini, Bu, tuh. Kelihatan di sini, Bu. Oh, udah mentok, ya udah. Nah. Ya, baik, Pak. Sekarang kita masuk di saja insentifnya. Nah, gitu. Ini hoax enggak kan gitu ya? Masuk pajak ada insentifnya kan gitu ya? Ada. Ya, yaitu di poin sebenarnya ada 5, cuma kita bahasan hari ini adalah yang poin 2, yaitu PPh UMKM ditanggung pemerintah. Oke Bu, next. Nah, ini di sini. Ini ada dasar hukumnya. Bentuk insentifnya itu di PMK 23 itu belum dapat. Di PMK 44 situ sudah dibicarakan, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran buku tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Gitu. Nah, sekarang next Bu. Tolong Bu. Next. Nah, di sini ada
4 poin. Siapa yang berhak? Nah, selain ini nanti juga sadar ada apa ya? Ada KLU berapa yang bisa mengajukan itu ada. Siapa yang berhak? Satu adalah wajib pajak yang memiliki peredaran buku tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP 23/2018. Tadi sudah dibahas sama Pak Wira. Dua adalah bagaimana prosedurnya wajib pajak berhak memanfaatkan insentif kepanjang. A. Memiliki surat keterangan sesuai format berdasarkan PMK 44 tahun 2020. 2. Menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP. DTP itu ditanggung pemerintah ya. Setiap masa pajak. Setiap masa pajak itu berarti setiap bulan. Misalnya hari ini bulan ini transaksi, berarti bulan depan harus lapor. Nanti ada jangka waktunya ada di bawah. Berikutnya, permohonan surat keterangan diajukan WP melalui www.pajak.go.id. WP itu wajib pajak. Berikutnya, wajib pajak perlu menyetor PPh final ke kas negara. Kalau nyetor sendiri, ya kan asas kita self assessment, yaitu 3M kan. Menghitung, membayar, dan melapor kan gitu. 3 itu 3 satu tidak boleh hanya satu. Kadang-kadang kan saya belum bayar pajak ya kenapa lapor? Lapor, undang-undangnya begitu. Ya. Terus berikutnya, pemotong atau pemungut tidak melakukan atau pemotongan pada saat belum. Balik lagi Bu. Kecil banget. Nah, balik lagi. Nah, ini juga boleh. Yang balik lagi. Nah, ini. Tadi udah pembayaran ya. Kemudian menyerahkan SST atau e-billing DTP kepada WP. Berikutnya kapan jangka waktunya? Dari bulan April sampai dengan September. Nah, sekarang kalau ini sudah Juni, kita bisa nggak mengajukan? Bisa. Cuma kan insentif kita udah berkurang kan gitu. Terus berikutnya bagaimana pertanggungjawabannya? Laporan realisasi PPh final itu paling lambat pada bulan berikutnya seperti tadi saya bilang. Oke Bu, next. Tolong Bu, next. Ya. Pak Penta, mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi, mungkin dipersingkat ya Pak ya. Tutup di akhir nih. Aduh. Ya, iya Pak, silakan Pak. Nah, 5 menit. Oke, kalau gitu manfaatnya udah ya Bu ya. Tadi manfaat sudah dibahas depan. Kalau boleh. Ya, saya lanjut ya Pak ya. Lanjut aja ya. Oke, udah tadi manfaat, penerimanya udah. Oke, udah terakhir kalau gitu pesan saya dari saya. Karena udah waktunya saya diber-ber nih. Jadi apa slide-nya yang ini Pak? Udah, itu sama tadi dibahas. Itu sudah ya, ini sudah semua ya Pak ya. Berarti pesan saya sebelum terima kasih. Makanya Bapak Ibu fokus saja pada bisnis UKM-nya. Urusan pajak biar Tax Center Setiami yang urus. Itu pesan saya. 2, pajak kuat Indonesia maju. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Penta Nurwibowo sudah menyampaikan tadi tentang insentif pajak pada masa pandemi. Ya, maaf ini ada dari Bu Emaya Kurniawati ya, Mas share screen. Coba minta tolong dimatikan Bu. Ya, Ibu Emaya. Mungkin dari Pak Munir bisa dibantu. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, bisa dengar suara saya ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah dari screen share-nya Ibu Emaya. Silakan di stop share dulu Bu. Ya, Ibu Emaya Kurniawati, bisa dengar suara saya. Bapak Ibu, setelah ini kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Terima kasih ya Pak Dr. Andes H. Abdullah Hamta, MSI.
masih bergabung ya Pak? Mohon maaf di sini saya tidak bisa melihat karena ini ada screen share yang belum ditutup begitu. Pak Munir mungkin bisa dibantu. Masih Bu, masih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Salam hormat dari kami. Masih bergabung dengan kami. Ini suatu kehormatan buat kami Institut Setiami. Bapak bersedia hadir pada pengabdian kepada masyarakat online pada seri bulan Juni. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan saja arahan dari Bapak Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes H. Abdillah Hamta, MSI. Silahkan Pak Abdillah, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Rosista dari Sivitas Akademika Setiami. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Kami sampaikan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati tentunya segenap unsur pimpinan dari Sivitas Akademika Setiami Kota Bekasi yang saya banggakan. Demikian juga pada narasumber yang baru saja menyampaikan materinya yang cukup menarik, yang akan menambah penguatan tentunya pengetahuan, wawasan bagi penggiat-penggiat UMKM maupun koperasi yang ada di Kota Bekasi. Terutama yang saya ucapkan terutama kepada Ibu Rosista ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mencoba memberikan suatu arahan berkenaan dengan kegiatan yang sangat strategis, yang sangat penting tentunya bagi kami, ya, keluarga besar, pemerintah daerah Kota Bekasi maupun Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi, dan juga para penggiat UMKM yang ada di Kota Bekasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama ingin saya sampaikan tentunya bersama pribadi maupun pemerintah daerah memberikan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih kepada unsur pimpinan Akademika atau Sivitas Setiami yang saya banggakan, yang telah memberikan peluang, memberikan suatu wahana di era ya, masyarakat kita sedang maklum mendapat ujian ya, virus corona atau COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira mudah-mudahan kita akan diberikan kesehatan selalu dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan virus ini akan segera tuntas menghilang dari peredaran atau Indonesia maupun skala dunia. Selanjutnya tentunya sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM merasa terbantu sekali dengan adanya media yang sangat signifikan ini, memberikan pengetahuan, penguatan, wawasan kepada kami, terutama kami sedang berkumpul juga Bu, masih di kantor nih dengan kawan-kawan di sini, juga memberikan penguatan kepada para penggiat UMKM yang selama ini saya yakin masih banyak yang awam, masih banyak yang hanya mengenal kata-kata pajak. Kalau kita dengar kata pajak kan banyak Bu ya. Ya. Betul, Pak. Apakah itu yang mereka kenal keseharian itu pajak bumi bangunan, ya kan, dan pajak-pajak lainnya lah. Tapi bagi UMKM Kota Bekasi saya yakin masih ada ya yang mikro yang masih awam tentang ini. Makanya kepada narasumber saya ucapkan terima kasih tadi pencerahannya. Bisa mengenal definisi pajak, bisa mengenal apa yang harus merupakan kewajiban bagi penggiat UMKM yang merupakan barangkali nilai tambah bagi kami aparatur pemerintah yang memang selalu menggerakkan, mengajak masyarakat untuk sadar terhadap pajak. Saya yakin walaupun sebagian besar mereka sudah banyak yang tahu pajak tentang UMKM, tapi saya yakin masih ada, apalagi UMKM yang masih ya mikro yang masih baru lah,
yang perlu kita berikan pengetahuan dan penguatan agar mereka merasa terpanggil untuk belajar, mengetahui, dan kalau sudah tahu, nanti akan mengaplikasikan. Mereka sebagai penggiat UMKM, mereka merasa terpanggil mempunyai kewajiban terhadap negaranya untuk membayar pajak. Jadi saya himbau juga kepada Bapak dan Ibu penggiat UMKM yang ada di Kota Bekasi, yang barangkali sekarang ini belum mengerti atau sudah mengerti namun belum melaksanakan kewajibannya, saya menghimbau, mengajak mari kita sadar terhadap pajak, kita laksanakan panggilan negara, panggilan kita sebagai anak bangsa yang selalu ingin ya berperan serta aktif dalam membangun membangun masyarakat Indonesia, wabil khusus yang ada di Kota Bekasi, membangun Kota Bekasi yang kita cintain. Saya kira ini Ibu Rosista sekedar himbauan lah atau ajakan saya sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu penggiat UMKM tidak bosan selalu mengikuti kegiatan yang sangat mencerahkan ini, sangat strategis sekali bagi pengembangan terutama kami di keluarga besar Koperasi UMKM untuk menambah wawasan pengetahuan, apakah itu di perpajakan, apakah itu manajerial, apakah itu di pemasaran dan lain-lain, agar nanti barangkali dari Setiami bukan hanya perpajakan saja Bu ya, bisa betul Pak, banyak sekali Pak. Apakah dari segi manajerialnya, pemasarannya dan lain-lain lah. Jadi saya sebagai kepala dinas merasa terbantu. Maka saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya himbau kepada penggiat UMKM, mari kita ikuti kegiatan ini Jumat dan Sabtu Bu ya. Betul Pak, setiap Jumat dan Sabtu. Iya, mudah-mudahan saya juga keluarga besar dari Koperasi UMKM bisa mengikuti Bu ya. Walaupun bisa dipersilahkan Pak, sangat-sangat senang kami Pak. Kawan-kawan saya bisa bergabung mengikuti perkembangan materi-materi yang barangkali cukup menarik yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Mudah-mudahan ilmu Bapak bermanfaat. Ya, amin, bukan hanya untuk Bapak, buat kami keluarga besar Koperasi UMKM Kota Bekasi. Saya kira ini Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita jaga kesehatan, mari kita ciptakan protokol kesehatan agar pandemi kita putus ya virus yang sangat berbahaya ini di negara tercinta, di kawasan Nusantara dan lain-lain, biar kita hidup sehat, amai, daman. Saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Abdillah Masta yang sudah memberikan arahannya. Bapak Ibu kita berikan aplaus-nya secara virtual. Ya. Ya bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, baik. Ya, Pak, terima kasih Pak sudah bersedia hadir. Ya, Bapak Ibu, baik tadi kita sudah dengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi. Ya, jadi beliau menghimbau untuk Bapak Ibu untuk menunaikan kewajiban gitu. Menunaikan kewajiban pajak sebagai panggilan negara. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya. Ini sudah ada beberapa penanya yang masuk. Ya, saya bacakan dulu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menanyakan bila yang bersangkutan kurang jelas. Ini yang pertama dari Bu Asti Andayani. Ya, bagi pelaku UKM bidang crafter atau bidang kerajinan yang mengerjakan berdasarkan hobi, lalu menjual hasil karyanya secara tidak rutin, dalam arti dalam 1 tahun mungkin jumlahnya baru banyak menerima orderan, apakah ini dikenakan pajak juga? Ya, bagaimana pemateri Pak Dwi Kora atau Pak Penta yang akan menjawab. Jadi untuk pengusaha atau pelaku UKM yang berdasarkan kerajinan sehingga hasil karyanya itu tidak rutin berdasarkan hanya pesanan. Silakan Pak Dwi Kora atau Pak Penta yang akan menjawab. Oke, baik. Pak Dwi Kora, silakan ya, Pak. Saya jawab ya. Pak Penta, mohon izin. Ibu Asti Andayani yang saya hormati, yang saya banggakan.
Jadi begini, pajak itu intinya adalah pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang. Mau rutin, mau nggak rutin, mau kecil, mau besar. Oke. Ini sudah saya deketin, Pak. Jadi pajak itu dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang dan yang memenuhi syarat. Ya, kalau Bapak Ibu mempunyai hobi di mana hobi tersebut menghasilkan penghasilan, meskipun itu tidak diterima dalam terus-menerus, itu termasuk objek pajak. Ya, tinggal Ibu memilih. Ibu Asti tinggal memilih. Ya, selamat bergabung Ibu Ya, Wakil Wali betul. Kota. Selamat Ya. bergabung Ibu Selamat sore. Wakil Wali Kota Bekasi. Iya, Ibu. Iya, terima kasih banyak kesempatannya untuk saya belajar. Alhamdulillah, Ibu Dwi Setiawati. Terima kasih Ibu sudah Dwi, bergabung, Ibu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, silakan Pak. Mohon izin ya, Ibu Dwi ya. Iya, monggo Pak, monggo Pak. Nun sewu. Jadi begini, Ibu Asti, Ibu mempunyai penghasilan yang tidak rutin, tapi Pak ini hobi. Nah, hobi tidak hobi kan dapat penghasilan. Nah, pajak tidak melihat itu hobi atau bukan. Ya, yang penting itu dapat penghasilan, namanya PPh, pajak penghasilan. Cuman ada beberapa cara yang bisa Ibu pakai. Apakah itu dengan melakukan lewat PP 23 ya, atau dengan melakukan pembukuan. Nah, itu yang mesti harus Ibu laksanakan. Andai kata di bulan ini dapat, bulan depan nggak dapat, bulan depan nggak ada masalah, Bu. Ya, asalkan Ibu sudah mendaftar sebagai NPWP, mempunyai NPWP, ya, dan itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ya, itu dari saya, Ibu Asti. Ya, Bu Asti. Baik Pak Dwi Kora, Bu Asti bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Pak. Makasih banyak Bu Resista. Ya, terima kasih Bu Asti. Pak, ini berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Heru Sudinta. Bagaimana cara melakukan penghitungan usaha fitness yang saya geluti bila saat pandemik tutup total? Nah, bagaimana nih Pak? Mungkin dari Pak Penta atau Pak Dwi Kora, silahkan Pak. Silakan Pak Penta duluan. Oke, Pak Penta, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Bapak. Pak Heru, penghasilannya tidak tetap, karena kan tetap punya penghasilan dong sebelumnya, kan gitu. Terus Bapak juga punya NPWP kan? Kalau udah punya NPWP berarti kan tidak ada kewajiban dong untuk tadi saya bilang 3M kan? Ya kan, menghitung, membayar, melapor. Nah, itu kan. Sekarang Bapak mau ikut yang mana? Pembukuan apa norma atau yang tadi PP 12 seperti Pak Diwara sampaikan? Kalau saya usulnya 1770, ya kan? Bisa itu nanti dimasukkan. Kalau pembukuan nanti kan Bapak mempunyai syarat minimal kan 5. Itu satu harus ada laporan keuangan, terus neraca, ada PE itu perubahan likuiditas, terus apa? Ada lagi laporan kas. Ada lagi catatan atas laporan keuangan, kan 5. Susah kan? Kalau saya itu ini 2, pencatatan atau yang tadi PP 23. Tapi tetap harus bayar. Kalau ini nggak ada. Jadi tetap harus dibayar ya Pak ya, meskipun tutup total selama pandemik ini, tapi tetap harus dibayar total. Demikian ya Pak ya? Jadi 3 tadi ya. Jadi tetap menghitung, membayar, melapor. Kalau dia nggak ada hasil nggak bayar, berarti nihil. Oh, baik. Gitu, ya. Itu ya Pak Heru ya. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Heru? Pak Heru Sudinta, apa sudah jelas? Nanti bisa bertanya lagi Pak, bertanya lagi. Jadi Bapak Ibu, setelah kegiatan hari ini, setelah
pelatihan online ini, khusus yang pelaku UKM, kami kumpulkan dalam satu grup WA untuk diadakan pendampingan. Namun Bapak Ibu yang lain dapat juga menghubungi pemateri. Bapak Ibu dapat menghubungi saya atau Pak Munir ataupun Saudara Andika untuk mendapatkan nomor kontak Pak Dwi Kora dan Pak Penta. Demikian, ada lagi Bapak Ibu? Oh, masih ada nih Pak. Kita masih banyak waktunya, memang ditekankan untuk diskusi yang pertama. Perkenalkan, saya Fuad, dosen di Universitas Samudra Aceh. Wah, jauh sekali ya ini Pak Fuad. Pak Fuad, sudah masih bergabung ya Pak Fuad? Ya, saya belum jelas mengenai kriteria UKM yang bisa memperoleh relaksasi pajak. Begitu Pak Dwi Kora dan Pak Penta. Jadi dari Pak Fuad, dosen dari Universitas Samudra Aceh, menanyakan kriteria UKM yang bisa memperoleh relaksasi pajak. Ya, gimana Pak? Iya Pak Dwi Kora, boleh? Iya, Pak Fuad, Assalamualaikum dari Aceh. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami. Alhamdulillah. Ini juga ada teman saya dari Nganjuk juga, ada dari WA saya dari Pontianak, nggak salah Bu. Waduh, jadi memang ini ya banyak. Bahkan dari Timika itu si Hadijah juga ikut. Jadi ya inilah Indonesia ya, ada di laptop saya sekarang. Jadi Pak Fuad, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Pak Fuad, ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk bisa mendapatkan fasilitas atau bisa menggunakan fasilitas ini. Yang pertama adalah wajib pajak itu harus memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018. Yang pertama. Terus yang kedua adalah wajib pajak tersebut harus mempunyai surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala KPP setempat. Yang ketiga adalah wajib pajak tersebut harus melakukan pelaporan atas realisasi PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Oke, yang pertama Pak Fuad, UKM mana yang boleh mendapatkan itu, yang boleh mendapatkan insentif? Semua UKM boleh. Tidak ada perbedaan. Semua UKM dengan syarat omsetnya di bawah 4,8 miliar satu tahun. Andai kata, dan ini insentif ini berlaku mulai April sampai September 2020. Ya. Nah, andai kata di tengah perjalanan tahun 2020 itu omsetnya melebihi 4,8, bagaimana? Terus PP 23 itu lain dengan PP 46. Kalau PP 46 langsung berhenti. Tapi kalau PP 23 lanjut. Tidak apa-apa, pakai tarif 0,5%. Tetapi insentif itu tadi, Bapak harus memenuhi kriteria di bawah 4,8. Yang pertama. Yang kedua, Bapak harus mendapatkan surat keterangan bahwa Bapak itu peserta PP 23 dari kantor pajak setempat. KPP setempat. Ya. Nah, yang ketiga adalah Bapak setelah menikmati insentif ini, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, Bapak harus melakukan pelaporan realisasi PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu Bapak, ada 3 hal, dan semua itu diatur di PMK nomor 44 tahun 2020. Di bab 3, di pasal 5 sampai 8 itu semua diatur. Oke, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Penta, silakan. Ya, silakan Pak Penta kalau mau menambahkan. Bisa tambahkan cuma sedikit. Perlu diperhatikan juga yaitu KLU. KLU ini harus diperhatikan. KLU itu apa? Klasifikasi lapangan usaha, kan gitu. Terus kedua tadi PMK-nya harus 44, kan gitu. Kalau PP 23 kan sudah disampaikan tadi orang. Jadi ada 2 hal lagi yang berbeda. KLU sama PMK 44 tahun 2020. Kalau insentif pajak ini kan keluarnya
PMK 44 2020 kan gitu. Jangan yang sebelumnya. Dan untuk KLU itu ada 50 WP. 50 WP itu. Nanti itu kalau saya bacain nanti boleh saya share. Ada 50 unit usaha yang memperoleh insentif pajak. Ada 50. Oke, itu Bu, tambahnya hanya maaf, saya tambahkan sebentar Pak. Saya mohon maaf, itu KLU Ya, bahwa silakan Pak. KLU itu PP23, laporan sebelumnya di PMK 23 memang 50, tetapi berubah drastis dengan adanya PMK 44 Pak. Itu ada 1062 KLU. Jadi banyak sekali jenis usaha yang bisa mendapatkan insentif itu. Jadi Bapak silakan buka di Google tentang PMK nomor 44, di situ ada lampirannya. Itu ada sebanyak 1062 klasifikasi lapangan usaha yang bisa menerima insentif COVID-19 ini. Itu Iya. gambaran. Iya, baik Pak Dwi Korab dan Pak Penta, ternyata banyak sekali 1062 ya Pak tadi ya, Betul. yang bisa mendapatkan insentif pajak. Ya. Semoga Pak Fuad cukup ini ya, jawabannya menurut saya sih cukup jelas, mudah-mudahan demikian yang diterima oleh Pak Fuad. Ya Pak, ini masih ada lagi Pak Penta dan Pak Dwi Korab. Dari Bu Ernawati, Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin. Sebetulnya setuju dengan pelaku UKM yang sulit membayar pajak. Tapi kalau bisa, prosedurnya dipermudah seperti membayar rekening listrik. Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, tapi mungkin bisa diulang, mungkin Bu Ernawati baru bergabung atau tadi terlewat. Silakan Pak. Iya. Siapa yang ingin menjelaskan? Baik, Pak Dikora. Baik. Bu Ernawati, Assalamualaikum dari Banjarmasin. Bu Ibu sehat ya, Bu ya? Iya, dari Banjarmasin, Pak. Ya, Ibu sehat. Nah, begini Ibu, saya sih kepinginnya juga gitu. Bayar, itu kayak bayar telepon aja. Lewat Indomaret bisa, lewat Alfa bisa, lewat Bukalapak. Bukalapak apa? Bulak kapal ya? Bukalapak ya. Nah, kayak Bukalapak. semua bisa. Cuman ini sudah kebijakan dari pemerintah. Jadi membayar pajak harus melalui e-billing. Ya, itu memang ya mau apa lagi kita enggak. Cuman dari beberapa penelitian mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing, saya memang mengarahkan supaya ada penelitian itu, dan sarannya juga menyarankan kepada regulator untuk mempermudah, terutama itu tadi, terutama untuk mikro. Nggak mungkin, kecil kemungkinan seorang penjual bakso bawa laptop mau bayar pajak aja kok susah. Nah itu salah satu masukan yang sudah saya sampaikan ke beberapa teman-teman DJP pada beberapa kesempatan. Itu Ibu Ernawati, mungkin nanti Pak Penta mau ditambah. Ya, bagaimana Pak Penta? Cukup? Oh, baik. Bapak, Ibu sekalian, peserta pelatihan online UKM relaksasi perpajakan hari ini, banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Penta dan Pak Dwi Koraharjo. Nah, kami memberi kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang relaksasi perpajakan, khususnya di masa pandemik COVID-19 ini yang akan berlangsung sampai September ya Pak 2020 ya? Iya, betul. April sampai dengan September 2020. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada yang mau bertanya langsung? Ya, silakan. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Ya, dari Pak Muhammad Fuad. Iya. Ya, silakan Pak. Disebut namanya sudah ada ya. Dari mana asalnya? Ya. Silakan Pak. Ya Pak, saya dari Aceh tadi Pak. Oh, lanjut lagi. Ya, silakan Pak. Kebetulan UKM kami, UKM binaan sih Pak ya, karena saya dosen juga sih, itu jauh di luar kota. Katakanlah kalau dari mana ya, dari
Jakarta itu mungkin Bekasi lah Pak ya. Jadi dari Bekasi kalau mau mengurus pembayaran pajak harus ke Jakarta Pusat misalnya. Jadi jauh jaraknya. Kemudian kantor pajak di tempat kami itu sudah tutup. Artinya sudah tutup itu tidak melayani langsung, secara langsung, bahkan di pagarnya sudah dipasang bahwa tidak melayani sampai akhir bulan ini kalau nggak salah saya Pak. Nah, jadi yang pertama mau saya tanya untuk surat keterangan tadi, itu apakah bisa diurus secara online atau harus langsung? Kalau langsung, masalahnya kantor KPP pajak kami, Pajak Pratama, itu sejak sebelum Lebaran satu minggu apa ya kalau nggak salah, sampai sekarang belum dibuka untuk umum. Jadi pagarnya masih ditutup, di depan juga ada spanduk bahwa kami masih tutup. Itu pun sudah diperpanjang, Jadi apakah bisa lewat online? Kemudian yang kedua Pak, kalau mengurus surat keterangan itu apakah butuh waktu yang lama? Artinya harus beberapa hari atau bisa 1 hari, dan syaratnya apa saja untuk menunjukkan bahwa UKM ini memang layak dianggap sebagai terkena dampak COVID dan bisa memperoleh relaksasi pajak. Terima kasih Pak. Ya baik Pak Fuad. Pak Dwi Kora yang mau menjawab, silahkan Pak prosedurnya. Baik, begini Pak Fuad. Yang pertama adalah tentang cara pembayaran dulu. Jadi teman-teman binaan Bapak itu ada jauh di luar Banda Aceh. Nah, cara bayar pajaknya bagaimana, kan susah. Pak, bayar pajak sekarang 24 jam. Yang penting Bapak bisa buatkan e-billingnya dulu. Bikin e-billing, nanti tata cara pembayaran pajak bisa pakai e-banking. M-banking. Ya, itu yang saya lakukan untuk teman-teman tetangga-tetangga saya itu juga ada yang kasusnya seperti itu. Saya bantu dengan saya buatkan e-billing dan kalau perlu dia tukang bubur ayam nggak punya M-banking, oke, nggak apa-apa. Umpama harus bayar 20.000, oke, 20.000 mana kasih saya yang bayarkan lewat e-banking saya. Nah, seperti itu Pak. Kita berikan kemudahan. Apalagi mudah-mudahan di kampus Bapak juga nanti ada tax center bisa di mediasi oleh tax center di kampus Bapak. Oke, yang kedua tentang syarat-syarat pengajuan surat keterangan itu Bapak cukup bisa masuk ke www.pajak.go.id. Di situ nanti ada keterangannya tentang tata cara pengajuan SKD. Dan SKD itu tidak lama, ya. Itu karena harus cepat dilaksanakan. Nah, itu mungkin yang ahli tentang perizinan itu nanti Pak Benda Nurbowo. Ya, dibantu jawab Pak Benda Nurbowo, Pak Fuad, untuk syarat-syarat apa saja yang harus untuk mengeluarkan SKD ini. Silakan Pak Benda Nurbowo, mungkin Pak bisa Penta didekatkan. Ya, mic-nya mungkin bisa didekatkan Pak, mic-nya. Oke Pak Fuad, jelas suara saya? Hampir Pak, sedikit. Dikit Pak Penta. Suaranya kecil sekali Pak. Pak Penta ini orangnya kecil soalnya Pak Fuad. Suaranya juga kecil. Jawa Tengah yang lembut suaranya. Oh iya. Orang Solo Pak. Wis. Jadi dengar ya Pak. Jadi tadi kan udah sampai di www.pajak.id. Ya. Terus nanti terkonfirmasi Pak. Terkonfirmasi itu sebentar Pak. Saya juga udah bantu WP itu untuk UKM supaya di DPT untuk PPA 21. Bisa juga. Kan batasnya kan 200 juta 1 tahun ya. Nah, kalau 200 juta tahun. Berapa batasnya Pak Penta? Tidak terdengar. 200 juta 1 tahun. 200 juta 1 tahun. Nah, itu kan kalau dibagi 1 bulan berarti kan cuma 16 juta setengah. Itu kan kecil gaji untuk Pak Bigora kan. Kalau saya kan gede kan. Nah, ini begitu terkonfirmasi bisa. Jadi dibuka di www.pajak.id tadi bisa. Jadi gampang kok, benar. Coba dulu sampai di sana. Nanti kalau ada kendala bisa hubungi saya. Nanti saya bantu.
Saya punya PT loh. PT tahu Bapak Ibu semua. Project Thank You. Iya, baik. Pak Fuad mungkin nanti Gitu bisa ya, Pak, ya. berkonsultasi lebih lanjut dengan Pak Penta Nurbowo, ini ahli di bidangnya Pak Fuad. Nanti bisa detail teknisnya, nanti bisa dikonsultasikan dengan Pak Penta Nurbowo. Pak Fuad, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Fuad? Jadi Sudah Bapak cukup, Ibu Bu, ternyata sementara. Terima kasih ya banyak. banyak ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Sudah, silakan yang lain dulu. Oh, baik, Pak. Jadi banyak sekali kemudahan Bapak Ibu dalam membayar pajak khususnya UKM. Tadi Pak Dwi Kora sampaikan bisa mengurus lewat e-billing. Nah, untuk Bapak Ibu khususnya pendamping UKM, terkadang kala para rekan-rekan kita UKM ini mungkin tidak paham. Nah, tugas kita lah sebagai pendamping tadi untuk menyampaikan bagaimana cara atau teknik untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Ya, Bapak Ibu di chat room sudah tidak ada pertanyaan lagi. Di sini kita masih ada waktu mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu yang bisa disampaikan secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Khawatir saya tidak terlihat, Bapak Ibu bisa menuliskan namanya di chat room-nya. Kalau di layar saya tidak terlihat yang mengangkat tangan. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Untuk hari ini berarti sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ya, kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu kepada Pak Dwi Kora Harjo dan Pak Penta Nurbowo. Ya, bisa secara virtual. Ya, ya terima kasih Pak Dwi Kora Harjo dan Pak Penta Nurbowo. Bapak Ibu dapat mengunduh materinya atau mendownload materinya melalui webnya LPPM stiami.ac.id. Tadi sudah di-share oleh Pak Munir di chat room. Nah, untuk teman-teman atau rekan-rekan dari pelaku UKM, sudah kami buatkan WA group, WhatsApp group, di mana di sana ada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Pak Dwi Kora Harjo dan Pak Penta Nurbowo, yang akan mendampingi Bapak Ibu kira-kira 1 bulan ke depan ya Pak ya? Iya. Ya, insya Allah terima kasih Pak. Ini benar-benar pengabdian kepada masyarakat ya Pak ya. Ya. Ya, kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada para materi, juga kepada Bapak dari Dinas Koperasi dan UKM, Bapak Kepala Dinas UKM, Koperasi dan UKM Kota Bekasi, juga kepada Ibu Wakil Wali Kota Bekasi, ya Ibu Dwi Setiawati masih bergabung. Ya, salam hormat Bu dan Pak Kepala Dinas, juga kepada Bapak Ibu dosen yang mengikuti, serta tak kalah kami apresiasi juga kepada para pelaku UKM yang bersedia bergabung pada pelatihan UKM online hari ini. Bapak Ibu dapat terus mengikuti selama bulan Juni dan Juli setiap Jumat dan Sabtu. Yang hari Sabtu itu full day Bapak Ibu dari jam 10 sampai jam 6. Ya, demikian Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pelatihan hari ini berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bergabung. Kita berikan sekali lagi aplaus kepada para pemateri yang sangat luar biasa hari ini, Pak Dwi Kora Harjo dan Pak Penta Nurwibowo. Terima kasih ya Pak, semoga ilmunya bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin, amin, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri hari ini ya Bapak Ibu, silakan mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Kami dari LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Stiami, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung berlangsungnya kegiatan ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini kami banyak kekurangannya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Salam sehat semua. Ibu Dwi Setiawati dari Dinas Koperasi Bapak Materi, Pak Dwi Kora, Pak Penta, Bapak Ibu semua. Ya, assalamualaikum.